Oke, halo, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini sesuai judulnya ya, ini bakal menjadi video tugas lagi. Kali ini masih sama dengan video sebelumnya, tugasnya untuk regresi ya. Tapi kali ini kita disuruh mencari data yang real gitu, data yang asli, bebas gitu ya, berkaitan dengan geofisika atau geoscience gitu ya, lebih tepatnya. So, langsung aja ke bagian pemrogramannya. Oke, jadi nah di sini kayak sebelumnya aku mungkin jelasin dulu data yang bakal dipakai. Jadi di sini datanya di sini aku bakal pakai data gempa ya. Di dalam sini di file ini tuh ada banyak dia ya. Ada yang banyak yang di apa namanya? Di observasi atau yang diukur gitu. Nah, dari sekian banyak ini yang bakal ku bandingin ya untuk diregresi nanti itu adalah bakal magnitude dan signifikasinya ini, significance ya. Jadi kalau misalnya kita baca di sini ya, magnitude di sini tuh ya apa skala magnitude gempa gitu ya, seberapa kuat gempa gitu. Terus kalau significance ini tuh untuk apa namanya kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa tadi itu ya. Jadi di sini ini tuh berdasarkan eh, apa ya perhitungan dari USGS ini ya. Ini eh, apa namanya punyanya Amerika Serikat ya tentang fenomena geologi. So ya, jadi langsung aja. Nah, atau mungkin ya, oke. Jadi stepnya tuh sama kayak video sebelumnya ya. Cuma kali ini kita pakai datanya yang berbeda aja. Jadi ya, nah mungkin kalau bedanya di sini tuh aku bakal pakai transformasi logaritma ya. Karena di dalam data ini tuh mereka itu tuh nggak linear gitu. Nanti kita lihat di lebih lanjut ya. Bentuknya nanti gimana? Jadi bentuknya tuh nanti gini. Nah awalnya datanya tuh yang A ini ya. Kalau misalnya di plot itu bentuknya kayak gini, logaritmik dia. Nah kita maunya itu dalam bentuk linear. Makanya aku nanti transformasi pakai logaritma. Ntar bakal dapatnya linear lah gitu. Tapi persamaannya tuh nanti jadinya kayak yang gini. Log Y sama dengan B log X ditambah log A gitu ya. Nah itu nanti sama aja merepresentasikan kayak persamaan garis gitu. Cuma nanti dalam bentuk logaritma. Jadi dia masih, ya kalau kita lihat grafiknya masih bisa dibilang persamaan garis gitu ya. Karena ya bentuknya garis gitu kan. Oke langsung aja. Kita masuk ke step pertama. Step yang paling mudah itu adalah kita bakal mengimport library yang akan kita gunakan ya. Masih sama, nggak ada yang beda. Jadi kita bakal pakai NumPy. Terus kita juga bakal pakai Pandas buat baca datanya nanti ya. Import Pandas as PD. Terus aku bakal import eh, Matplotlib ya. Import as PLT ini buat kita ngupload data. Nah, sekarang yang pertama-tama aku bakal baca datanya dulu ya. Jadi di sini aku kasih nama eh, dRead ya, data read gitu ya, data read. Baca datanya gimana? Kita pakai pd.csv, eh pd read underscore csv, nama filenya ya, nama filenya di sini earthquakes.csv ya, jadi filenya harus dalam satu folder yang sama gitu. Nah ini udah kebaca. Ops, kayak salah. Search. Oh kurang H, aku typo. Earth ya, ada H, sorry. Nah udah. Sekarang karena tadi kita lihat ya di folder apa di website ini ada banyak ya datanya. Kita kan mau ngambilnya cuma si impact magnitude sama impact significance ya. Jadi kita bakal pilih yang kita gunakan use gitu ya. Itu bakal read, nah, dalam kurung sebentar. Oh sorry salah, ini bakal impact atau biar nggak typo. Jadi X-nya nanti itu adalah si magnitude-nya ya. Impact magnitude
koma X, Y-nya bakal impact significance. Oke. Terus ini kita pilih data, sorry, bukan. Nah, ini aku kasih ini komen ini tuh supaya kalau misalnya ada baris yang kosong itu tuh bakal di skip gitu ya. Gitu. Tapi kalau nggak salah di datanya ini tuh nggak ada baris yang kosong gitu. Jadi ini untuk umum aja misalnya kalau misalnya di baris itu ada data yang kosong dia bakal di skip gitu, nggak bakal dipakai. Coba kita run masih aman, nggak ada di error gitu ya. Sekarang kita karena kita mau pakai logaritma, kalau kita ingat logaritma itu argumennya atau nilai yang di dalamnya log x, x itu nggak boleh sama dengan nol, harus lebih besar dari nol gitu ya. Makanya dari situ kita filter datanya. Filter itu deuse, kita filter yang lebih besar dari nol ya, nggak boleh nol juga. Nah itu kita build filternya deuse. Jadi pertama kita filter dulu si impact magnitude ini ya. Itu dia harus lebih besar. Apa aku balik ya tandanya ini dari nol. Oke, eh, koma and dan ya, pakai dan. Ini jangan lupa untuk kurung. Sebentar aku agak lupa. It's kind of like that, I think. Ya, R juga bakal sama. Di sini deuse. Sekarang kita kasih yang impact significance-nya. So, significance. Ntar, ini harus lebih besar dari nol. Nah, coba kita run. Oke, amat tidak ada yang error ya. Nah, sekarang kalau misalnya aku apa namanya print gitu ya, print si defilternya ini, ntar dapatnya gini ya. Nah, jadi total di sini ada 8.177 baris data ya. Ada segitu dengan dua kolom. Nah, yang dipakai itu ada 8.177. Banyak ya, banyak banget gitu. Terus aku mau ngeplotting datanya tadi. Udah kita pakai plt.scatter ya. Scatter, ntar defilter. Ya, aku copy paste yang di sini. Back magnitude, koma, defilter. Y-nya adalah impact significance. Nah, coba filter. Oke. Nah, udah ya, ini udah ke plotting. Nah, kalian sadar kan, bentuknya ini tuh gak garis lurus kan. Dia bakal kayak naik eksponensial atau ya eksponensial gitu. Makanya kita perlu transformasi logaritma di akhir nanti. Nah, sekarang eh, kita udah ngeplotting, kita udah lihat ya kalau misal data mentahnya tuh begini gitu. Sekarang kita bisa lanjut ke step tiganya gitu. Kita bakal nge-convert datanya itu ke dalam array supaya nanti bisa dilakukan perhitungan ya. Jadi datanya ini tuh nanti, ini plotnya biar aja dulu gini. Kita tidak perlu hias, kita hias di akhir aja nanti. So, oke, jadi yang X-nya kan, nah di sini kita mulai transformasi. Jadi di sini X-nya itu NP, caranya kita transformasi pakai command np.log. Nah, di apa namanya library NumPy ya, kalau log biasa gini,
dia itu bakal jadi len ya, logaritma natural. Jadi kalau kita mau misalnya logaritmanya basisnya 10, bukan bilangan Euler atau itu kita tambahin 10 di sini ya. Log np dot log 10 gitu. Nah, sekarang tinggal kita lakukan array seperti biasa, kayak di video sebelumnya. np dot array, nah ini dfilter, filter impact dot magnitude, kita tutup kurung, kita reshape, ya, kita transpose. Nah, udah ada yang error. Sekarang kita tinggal copy paste aja. Ini kita ganti nih, magnitude-nya jadi significance, terus X-nya jadi Y. Oke, aman. Sekarang coba kita print X, print Y. Atau biar nggak bingung, eh, X, biar kelihatan mana nilai X, mana nilai Y. Coba kita print. Nah, ini ya, udah kita reshape ya. Ya udah ya. Oke, sebenarnya bukan bukan X sih, jadinya log X kan. Kan kita udah transform gitu ya. Jadi log X juga log Y gitu. Nah, udah. Oke, step 3 udah. Kita udah transformasi datanya ke dalam bentuk array dengan menggunakan transformasi logaritma. Sekarang ke step 4 ya. Kita bakal mengenerate vektor D dan juga matriks G. Jadi D di sini sama kayak di video sebelumnya, kita copy aja data si Y-nya ya. Karena D itu adalah ya Y tadi gitu. Sekarang udah. Nah, kalau G-nya itu adalah matriks. Kita kasih matriks dulu 0 kali apa? Matriks yang isinya 0 semua ya. Belum belum. Ya, kalau kasih np.zeros. Nah, karena ini itu dia bergantung terhadap apa namanya? Banyaknya data ya sama banyaknya parameter ya. Jadi di sini X aku kasih dulu saya O, gitu. Uh, sorry sorry, n data ya, banyaknya data koma banyaknya parameter yang digunakan gitu ya, parameter. Nah, berarti kita perlu definisikan dulu ada berapa banyak data gitu ya, data. Nah, ini banyaknya data ya, kita bisa langsung aja len d gitu ya. Terus parameter yang karena persamaan garis jadi cuma ada dua, yaitu adalah eh, kemiringan atau slope dan juga titik potong ya atau intercept gitu. Jadi n parameter itu dia dua gitu ya. Oke, ini kurang tanda kurungnya nih. Coba, oke, sudah aman. Sekarang kita bakal isi matriks G-nya ini ya. Jadi kita pakai perulangan looping ya, for i in range. eh, Banyaknya data, n data. Nah, ini jadi G baris ke I, jadi ya, baris ke I, mana I, koma nol, baris ke I, kolom ke nol, ya. Ingat ya, karena ini Python, dia bacanya mulainya itu dari nol, bukan dari satu. Jadi ya kolom ke nol itu sebenarnya kolom ke satu gitu ya. Jadi X, I, mulai dari I juga. Terus G, ya, jadi basically yang ini tuh menjelaskan eh, dia bakal isi nilai si apa barisnya ya dengan nilai X tadi yang ini. Jadi dia bakal isi terus gitu ya sampai add data gitu. Terus ini kedua dia bakal sama ya, I, koma satu. Ini untuk baris ke I.
kolom ke satu. Atau kalau biasa kita ngerjain matematika, kolom kedua gitu ya. Ini sama dengan nilainya kita isi satu ya. Oke, sudah. Kita selesai dengan loopingnya. Coba kita bakal lihat nilai dari si D dan matriks G-nya tadi. Oke, G itu bakal sama dengan G. Terus yang D-nya, D, koma, D. Nah, kita print. Oke, sudah ya. Ini matriks G-nya, kita lihat kolom ke satu ya. Ini kolom ke satu. Ini kan kolom ke nol nih. Ini kolom ke satu. Nilainya satu semua. Nah, yang D-nya tadi itu ya si nilai Y tadi ya. Si log Y ini. Sama nih. Tuh satu. Oke. Sekarang kita udah punya vektor D. Kita udah punya matriks G-nya. Kalau kita lihat persamaan tadi kan. Tuh, sekarang kita tinggal cari M-nya gitu ya. Nah, enaknya kalau pemrograman kita bisa langsung apa namanya? Bisa langsung dapat gitu ya pakai sebuah komen gitu. Jadi pertama kita siapin dulu untuk M-nya, slope apa M gitu ya. Residual ini untuk errornya, terus rank ini S. Ini dua ini opsional aja sih. Kemarin juga dosenku ya Pak Dharma itu nggak nunjukin pakai ini, so I think uh, opsional gitu ya. Nah, jadi di sini kita pakai sama ya, linear algebra, linalg, titik LSTSQ, ya, least square root, kalau nggak salah. Nah, yang bakal dihitung adalah G, D. Oke, coba kita run. Oke, masih aman. Nah, untuk slope-nya, ya, slope, di sini kita bakal kasih dulu float ya, supaya jadi bilangan gitu ya, supaya bisa di plotting gitu. Ini bakal M uh, yang ke nol gitu ya. Terus intercept itu sama juga float ini M1. Oke. Terus error ya, error itu dia float uh, residual. Coba kita run. Oke, ini nggak apa-apa ya, ini masih bisa jalan. Ini bukan error ya. Nah, sekarang kita bakal hitung ya. Jadi dekal itu data kalkulasinya itu ya tinggal G dikali M gitu ya. Oke, masih aman. Nah, udah ini udah selesai. Jadi perhitungan apa regresinya udah kelar. Sekarang kita tinggal uploading dan kasih tunjuk nilai dari regresinya. Jadi plt.plot jadi x, dekal ya. Ini tuh bakal aku kasih, oh sorry ini koma. Berarti coba ini garis seperti B min ya, warna biru garisnya. Terus mungkin ketebalannya size ketebalannya 8 atau 7 lah. 8 deh, 8 bagus. Koma. Jadi untuk ngehias-hias aja sih label. Untuk namanya berarti ini calculated data ya, data hasil perhitungan data. Oke, udah. Sekarang kita untuk plottingan scatternya atau titik-titiknya ini adalah x, D aja ya. Nah, di sini aku mau kasih bentuknya bulat dan warna merah gitu. Mungkin titik-titiknya kita kecil aja, mungkin lebih kecil dari garisnya ya, 5 atau 6 lah. 6. Ini berarti uh, observe data ya, data hasil observasi. Next, kita bakal kasih title ya. Title-nya impact significance versus impact magnitude with log transform. Oke,
Terus karena ini judul, mungkin kita kasih hurufnya lebih gede dikit. Font size kasih 18 maybe. Terus kita kasih bold biar makin tebal aja, biar mudah dibaca. This is bold and then oops. Eh, apa nih? Oh, typo. Typo di mana? Label. Oke, sorry. Eh, OOS sih, OR. Red ya, sorry, merah. So, ini udah mulai ya, tapi ini masih jelek banget. Jadi aku bakal perbaikin dulu ntar. Ini nggak enak dilihat sih. Ntar ya. So, kita bakal kasih untuk eh, label X-nya ya. Berarti kan sumbu X tadi itu adalah impact magnitude. Actually, ntar deh. Impact magnitude. Terus font itu ukuran fontnya mungkin kita kasih 14. Font weight-nya itu bold and then oke. Kita copy paste aja untuk yang Y-nya. Tapi Y-nya jangan lupa diganti jadi significance. Okay, so it's not X label anymore, it's Y label. Then let's see, okay, it's already there. Mungkin kita tambahin grid ya, plt.grid, it's true. And then actually it's already done, plt.show. Nah ini kan ukurannya masih jelek ya, maksudnya bukan jelek sih, maksudnya kecil lah ya. Datanya kayak nempel-nempel gitu, kayak kurang enak aja dilihat. Mungkin kita bisa ubah ukurannya jadi plt.figure ya. Ini adalah fixed size. Oh, sorry, ini fixed size. Kita kasih 20,12. Ini untuk ngatur ukuran grafiknya aja. So ya. Nah ini ya, ini kayak lebih panjang, lebih nyaman aja sih dilihat. Ya. Oke, jadi kalau analisis sebentar ya. Ini kan tadi di awal kalau data mentahnya itu dia kayak gini ya, skalanya kan gede ya. Maksudnya kayak eksponen gitu ya, naik gitu kan, bukan linear. Nah, aku ubah, kita pakai logaritma tadi, dia bakal jadi linear ya. Nah, gini, kita lihat. Jadi di sini bisa lah ada sedikit korelasi gitu ya. Korelasinya lebih kuat aja gitu antara magnitudo dengan kerusakan yang terjadi gitu. Sebenarnya kalau kita apa namanya untuk ubah jadi logaritma ini tuh opsional aja sih. Kayak misalnya kalau skala magnitudo itu kan dia mentok-mentok berapa? 9 gitu kan. Gak gede-gede banget. Yang gede itu kan si significance ini ya. Ini kan skalanya lihat nih. Ini 0 sampai 2500 kan. Sedangkan magnitudonya tuh 8 aja nggak nyampe. Kita bisa coba kalau misalnya ini kita hilangin coba ya. Ini eksperimen dikit aja. So, nah ini udah. Oke, coba kita lanjut. Ntar grafik jadinya. Nah, kayak gini. Ini masih nggak linear ya. Jadi kadang itu ada data yang cuma kita logaritma si X-nya doang atau Y-nya doang atau dua-duanya. Kasus ini kalau misalnya aku cuma logaritma si Y-nya doang, ini masih nggak linear ya, nggak linear banget. Makanya tadi di sini kita perlu logaritma keduanya ya. Kita ubah ke bentuk log. Log 10. Eh, aku tahu cara ini tuh berdasarkan pengalaman yang dulu pas SMA itu aku pernah ikut vaksin astronomi, ada analisis data ya, ronde analisis data. Jadi belajar di sini buat ngeplotting grafik gitu. Jadi dapat idenya tuh dari situ ya. Kepikiran buat pakai logaritma gitu. Nah, anyway balik lagi. Ini belum kelar ya. Jadi persamaan linearnya belum selesai. Jadi maksudnya plottingannya udah jadi. Tinggal aku tampilin nilainya itu. Jadi pertama-tama aku kasih dulu teks gitu ya. Ini eh, kan kita maunya nampilinnya ada persamaan linear sama nilai errornya ya. Jadi f slope ya. Berarti di sini log
log Y ya, log Y, terus ini sama dengan, nah ini tadi slope kemiringannya, kita mau angkat angka di belakang koma, terus, nah kan biasa kalau persamaan garis itu kan Y sama dengan MX plus C ya. Nah M-nya di sini, sorry, Y-nya tadi itu bakal log Y, X-nya bakal jadi log X, jangan lupa ya, log X. Nah, ditambah eh, intercept ya, berarti intercept titik, misalnya tiga angka di belakang koma aja, atau dua deh, tiga deh. Okay, so it's actually done. Oops. Nah, sekarang untuk apa namanya nilai errornya gitu ya, error, wait, ya error ini berarti si errornya mungkin kita kasih 4 angka di belakang koma juga deh. Oke, ini udah. Coba kita run. Oke, tidak ada yang error. Sekarang buat nampilinnya kita plt.text ya. Nah, kita di sini atur posisi ya. Sama aja posisinya kayak video kemarin ya. Jadi di sini 0, sorry, 0,95, 0,9, 0,05 sorry, 0,5. Nah, tadi ini si variable text-nya txt, terus aku mau kasih font size-nya, kita gedein ya karena ini ukuran grafiknya besar gitu ya. Font size-nya 18, terus kita atur skala posisinya ya, supaya 0,95 sama 0,05 ini tuh nggak kemana-mana gitu. Sekarang coba kalau kita kayak gini doang, yang tidak show, ntar dia posisinya mungkin agak aneh. Nah ya, ini nggak masuk akal gitu ya. Oh sorry, ini PLT show-nya dua kali. Nah ini ya, ini di luar grafik. Jadi kita perlu atur sedikit. Oke, jadi kayak sebelumnya transform dulu sama dengan PLT dot oh ya, ini komen supaya atur uh, posisi aja sih. Trans axis sumbu gitu ya. Untuk vertikalnya, taruh sebelah kanan. Apa sih alignment tulisannya? Alignment. It's gonna be on the, oh sorry, ini bakal di bawah ya, bottom. Bottom. Terus horizontalnya, horizontal alignment, ini bakal sebelah kanan. Semoga udah oke. Nah, udah ya. Oke, so basically ini udah selesai ya. Nah, bisa kita lihat, ini aku udah tampilin juga. Ini mungkin kita gedein lagi kali ya. So, nah ya, so ya. Ini hasil. Oke, sekarang kita bakal masuk ke metode WLS ya, yang itu intinya kita bakal membuat suatu data yang melenceng dari feed kita nanti itu bobotnya rendah, atau di sini bahasanya itu outlier ya. Jadi itu data yang jauh dari data normalnya gitu. Nah, caranya gimana? Jadi kan tadi terakhir sudah kita bikin dalam bentuk logaritma ya. Dan itu kan datanya banyak. Jadi di sini supaya kelihatan metode WLS-nya, aku bakal pilih sampel data ya. Kita misal ngambil
data yang log tadi ini kita ambil ya, ambil 20 lah. Nah, jadi pertama ini dari yang setelah kita transformasi ke logaritma, kita mulai bikin program untuk ambil sampelnya. Nah, pertama, sini aku kasih nama dulu n sample gitu ya. Berapa, misalnya 20 gitu. Bebas sebenarnya sampelnya mau berapa gitu. Nah, terus kita bakal ambil data random ya. Random dari si logaritma tadi ya. Index misalnya ATX gitu. Kita bisa pakai np.sample, sorry, itu random choice. Um, Terus banyaknya datanya si yang X tadi ya, X ini, itu len X, ln ya. And then kalau kita mau ngambil 20 ya, sebanyak n sampel tadi. Dan replace-nya false, supaya dia nggak ganti datanya. Sudah kita ambil sampel sebanyak 20 data, sekarang kita bakal apa ya, kita bikin variabel baru supaya kita bisa pakai data sampel tadi. Ya udah, kita x sample gitu ya, kita bakal sama dengan x idx tadi. Nah, sama juga untuk yang sumbu y-nya, kita kasih variabel baru y sample y idx. Oke, kalau kita jalanin ini udah nggak ada error, artinya ini sudah uh, jadi gitu ya data sampel yang kita mau pakai. Nah, sekarang coba kalau misalnya kita scatter ya, kita plot scatter gitu ya, kita cek datanya bagaimana. Ini berarti dia X sampel, Y sampel. Nah, ini data sampel yang tadi. Nah, sekarang gimana cara kita uh, apa ya, nentuin outlier mana? Di sini karena tadi datanya ini udah bentuk log ya, kebetulan bentuk log, jadi si outlier-nya itu nggak begitu kelihatan gitu. Nah, karena di sini aku menunjukin metode WLS itu gimana, jadi untuk kali ini aku bakal injeksi data atau masukin data outlier gitu. Nah, karena outlier kan ya datanya random, jadi kita kasih juga random gitu. Oke, nah sekarang kalau misalnya aku mau kasih data outlier-nya ada 10 gitu ya, ada 10. Sama kita mirip juga tadi caranya gitu ya. Kita yang di X-nya outlier, ini kita bisa pakai fungsi np.random.uniform, terus data ini apa terkecilnya, data terkecil si outlier-nya itu low di sini ya. Itu minimum minimum dari si X sampelnya, sampel kurang satu ya gitu. Terus untuk data maksimumnya atau yang paling tingginya itu berarti ini max, terus ini high. Oke. Terus ini plus satu jadi plus satu. Nah, coba kita run dulu. Oke, nggak ada error. Nah, ini berarti udah benar. Sekarang kita lakukan juga sama untuk yang si Y outlier-nya. Outlier. Nah, berarti ini diganti nih. Berarti Y sample, terus ini juga Y sample. Nah, ini udah jadi ya nilai outliernya. Sekarang nilai outlier ini kita bakal masukin ke data sampel kita tadi gitu ya. Oke, caranya gimana? Pertama kita ubah dulu si outlier ini biar dia bentuknya matriksnya sama kayak si sampel tadi gitu. Kita reshape dia, berarti X outlier, terus berarti X outlier, ini kita timpa dia ya. Dot reshape negatif 1,1, and then uh, yang Y-nya juga sama. Ya, kita reshape juga. Nah, coba kita jalankan, oke aman, nggak ada error. Sekarang kita gabungin berarti ya si
apa namanya, sampel sama outlier ya. Berarti kita bikin variabel baru lagi, sampel eh, out ya, outlier singkatan itu. Kita bisa pakai fungsi np lagi, np dot concain apa sih? Ya ini. Nah, oh, typo ya. Tema, oke. Terus yang mau kita gabungin ya berarti si example tadi ya, example sama x outlier ya, x sample, koma x outlier. Oke, nah ini nggak ada error, berarti udah benar. Sekarang kita lakukan juga sama untuk yang si y-nya. Berarti kita tinggal ganti aja. Nah, udah ini di sini dia udah jadi data sampel ditambah data outlier tadi ya. Sekarang kalau itu kita bisa mulai masuk ke step 4 ini lagi ya. Tadi kan kalau yang sebelumnya itu yang normal. Sekarang kita pakai yang sampel plus outlier. Berarti kita bikin lagi si vektor D sama matriks Y-nya tadi. Nah sekarang berarti D-nya nanti bukan Y copy aja. Yaitu sekarang kita Y sampel out dot copy ya. Jadi D-nya itu nilai si Y-nya gitu. Nah sekarang kita mau definisikan ada berapa banyak data, yaitu n data. Kita pakai len, terserah ini mau pakai si x sampel atau y sampel sama aja. Oh, siap pakai si x sampel atau misalnya pakai d juga juga bisa sih, sama aja gitu. Nah sudah, sekarang terus kita kasih parameternya ya, karena ini regresi linear garis ya, berarti parameter cuma ada dua, yaitu adalah slope dan uh, intercept ya. And then kita bakal ngebuat si matriks G-nya ya, sama kayak sebelumnya ya. Jadi G itu sama dengan np.zeros, uh, garis kali kolomnya itu adalah n data, koma, n parameternya, parameter. Nah, sekarang kita bakal masukin nilai-nilainya ini ke si matriks G-nya ini. Berarti kita pakai perolongan for, um, oh nggak usah, nggak perlu ya. Kita langsung masukin aja gini, bisa. Jadi G ya ini, oh ya, penjelasan ini sama kayak yang sebelumnya ya, berarti X sampel out. Terus ini kita transpose dulu ya, flatten, and then untuk kolom keduanya kita isi nilainya sama dengan satu gitu ya. Nah sekarang kita mulai masuk ke untuk cari nilainya ya. Ini coba kita run dulu, oke aman, nggak ada error. Nah sekarang buat label gitu ya, kalau tandain yang mana yang data normal, mana data outlier, yang seperti di sini yang n normal ya. Normal itu kalau misalnya dia 0 itu normal, satu dia outlier gitu. Dan X, ini yang untuk outlier ya. Oke, nah ini tadi yang buat labelnya ya. np dot what, apa sih? Oke. Nah ini dalamnya juga matriks lagi, np dot zeros, si data yang normal tadi, koma,
np dot once and out client. Oh, ini kayaknya kurang tanda tutup kurung ya. Hmm. Nah, udah. Nah, sekarang kita mulai untuk memperhitungkan parameter ya. Pertama kita yang OLS dulu ya, atau yang sebelumnya yang kayak sebelumnya grafik sebelumnya itu OLS namanya OLS ya, yang OLS mobil. Berarti MOLS gitu, OLS kita pakai fungsi sama kayak np.linealg ya, linear algebra algebra ya itulah, dot inverse berarti G kali T, G transpose GTG kan rumusnya GTG, terus kita kali ya, kita kali lagi dengan G transpose D, G transpose kali D. Oke. Nah, sama untuk yang prediksinya ya, garis prediksinya Y prediksi OLS ini bukan ini, itu adalah G dikali eh, si M-nya ya, kan D itu G, D sama dengan G kali M kan, berarti ini G M OLS. Nah, udah. Nah, sekarang kita bakal ngitung buat ketika yang OLS yang kita mau kasih bobot gitu ya. Nah, caranya di sini kita misal variabelnya W gitu ya, weight gitu ya, weight ya, I don't know. Kita pakai fungsi ini, np.web labels itu ya sama dengan yang tadi ini ya, itu sama dengan 0 eh 0,1,01. Nah, sekarang kita ubah lagi w-nya, np.ya ini w ya. Oke. Nah, sekarang kita hitung nilai untuk si WLS-nya, parameter si WLS-nya. Berarti di sini M titik WLS ini sama yang kayak di sini. Tapi bedanya di sini nanti dia dikali sama W gitu ya. Dikali W tadi. Di sini ada juga W-nya. Ya, ini W. Nah, em, sebentar agak error nih. Coba kita kayak gini. Oh iya, sama aja. Oh, hmm, benar. Oke, sudah. Kita udah dapat eh, parameter buat WLS-nya. Sekarang kita bisa mulai eh, ngegrafik. Tapi sebelum itu, kita bakal dapetin nilai-nilai parameternya tadi. Kan ini belum belum selesai gitu ya. Berarti slope-nya, kemiringannya, si yang OLS itu MOLS tadi ya, MOLS ini oh, juga. Oh, nah, terus intercept-nya, intercept MOLS berarti MOLS 1,0 nih.
Terus buat yang WLS juga sama. Ya, berarti kita tinggal ganti aja variabel WLS. Ini WLS, ini juga WLS. Nah, udah. Oke. Terus kita bisa menghitung errornya ya, buat kita tampilkan nanti. Jadi di sini error ya, error OLS itu. Berarti kita pakai np.square root ya, np sqrt square root of np.min dari datanya D dikurang Y prediksinya spread OLS dikali 2, dipangkatin 2 sorry, kuadrat. Terus kita bisa cari errornya untuk yang OLS juga ya. Ini berarti error WLS, ini prediksi si ULS. Nah, oh ini kan Y prediksi aja, bukan WLS, sorry. Oke, kita tes, oke. Belum ada error ya. Sekarang kita coba rapiin ya. Kita, apa namanya, biar grafiknya nanti garisnya itu rapi, kita bisa melakukan yang namanya sorting gitu ya. Jadi datanya diurutin gitu. Sorted. Oops. Ini bisa pakai fungsi np dot arc sort ya. Yang mana example dot wait example out ya, yang outliernya itu diubah dulu ya. Flatten. Terus bisa juga kita sorting nilai si Y sama X-nya ya. Jadi X sorted yang sorted itu dia si example tadi. Weh, bentar. Ini tuh biar garisnya nanti nggak berantakan aja sih. IDX sort ya, sorted tadi. Nah, bisa juga kita untuk yang Y-nya. Tapi ini Y-nya yang untuk OLS sama OLS. Ya, jadi Y OLS. Ini berarti nanti jadinya Y sampel. Ini prediksi OLS. Kalau yang OLS tinggal kita ganti jadi OLS saja. Ini berarti prediksi dong. Nah, sekarang kita mulai masuk ke plottingnya. Oke, di sini ukuran plottingnya bebas ya. Uh, jadi, aku misal mau pakai ukuran yang sama kayak di grafik sebelumnya, plt dot uh, figure size ya, figure ya. Figure fixed size itu 20,12. Ini jangan lupa sama dengan di sini. Oke. Nah, sekarang kita mulai plotting nih. Plottingnya berarti tadi ada si sampel plus outlier, plt.plot, dalamnya x sampel, outlier, koma, y sampel, outlier,
Dan ini kita kasih labelnya nol. Nol ini berarti buat yang data normalnya gitu ya. Ini nol juga. Oke, baik dikit. Nah, udah. Ini belum sih, ini ngecek doang. Terus kita bisa uh, nge-plotting si outlier ya, plt.plot lagi ya. Ini copy aja berarti. Nah, kalau outlier kita labelnya jadi satu ya. Gunanya tadi yang di awal label ini buat itu gitu. Jadi kita nggak itu capek nanti ulang. Ini mungkin biar nggak uh, pusing bedainnya atau kasih ini nya bulat. Nah, udah. Kalau yang ini bentuknya XR. Apakah muncul? Oh, nggak muncul ya. Hmm, sebentar. Coba kalau misalnya gini, apakah dia muncul? Nggak muncul ya. Oh, muncul nih ada satu. Cuma kayaknya tadi agak typo yang di sini deh. Nah, oke lah ya. Next, kita bakal ngeplotting buat garis OLS-nya ya. Berarti plt.plot. Garisnya berarti nanti X sorted ini ya. Sorted, uh, koma, Y, LS, sorted. Oke, ini garis putus-putus warna hijau. Terus coba kita lihat. Oke, udah ya. Kita bisa juga ngeplot garis yang WLS-nya gitu. Sama, mirip kayak yang sebelumnya. Yang OLS, coba. Nah, ini udah ada dua garis. Jadi yang hijau ini tuh OLS tanpa kita kasih beban gitu ya ke nilai outlier. Sedangkan yang biru ini sudah kita kasih beban gitu. Beban tuh maksudnya ke data outlier supaya dia bisa dihiraukan gitulah. Nah, ini kan masih kurang jelas ya grafiknya. Kita bisa kias lagi plt.grid. Misalnya kita tambahin grid, plt title-nya ya. Title-nya simpel-simpel aja. Jadi ya perbandingan OLS versus WLS. Oke, oke sudah. Hmm, kayaknya ada yang salah di sortingnya deh. Coba ya. Entah kenapa data X-nya nggak muncul ya. Tapi garisnya muncul sih. Oke, jadi sudah. Kita bisa tambahin juga X label sama Y labelnya. Ini aku pakai dari coding sebelumnya aja. Jadi labelnya di X itu impact magnitude, terus Y-nya impact significance. Nah, udah. Sekarang kita bisa masukin teks untuk persamaannya ya. Kita txt sama dengan uh, f, ini agak ribet ya, nanti ols, yang ols berarti log y ya, log y, ini tanda kurung kan sih, sorry, log y plus, sorry, log y sama dengan slope-nya tadi, slope, koma, ols, kita misalnya kasih 4 angka di belakang koma,
terus X gitu ya, kan MX, ya MX plus C gitu. Tapi di sini bukan X biasa, tapi di sini jadinya log X ya. Karena kan kita ubah ke bentuk logaritma. And then di sini intercept-nya, intercept, kita kasih 3 angka atau 4 angka di belakang koma juga deh. Nah udah, lalu error sama dengan tadi error dot ols, misal 4 angka di belakang koma juga. Nah, sekarang kita juga kasih untuk si apa namanya WLS-nya. WLS berarti dia juga sama sih kayak yang di sini. Cuma nanti kita pakai variabel buat si yang WLS. WLS intercept-nya ini intercept WLS, ini intercept WLS. Terus ini errornya si WLS. Oke. Oke. Oops. Nah, sekarang tinggal kita masukin ke grafiknya aja. Nah, ini sama kayak yang sebelumnya. Posisinya, ya, jadi di 0,95 sama 0,05 gitu, ntar dia bakal muncul di pojok kanan bawah. Dan sekarang kita tinggal terakhir kita mungkin tambahin legendanya legend, lokasinya ada di pojok kiri atas upper left berarti. Oke, ini WLS fit sama OLS fitnya enggak ya, sebentar. Oke, nah udah ini udah jadi ya grafiknya. Kalau kita lihat di sini, jadi yang grafik hijau ini kalau misalnya dia eh, nggak kita kasih apa namanya, nggak kita bobotnya nggak kita kurangin gitu si data outliernya ini. Nah, ketika kita bobotnya kita kurangin, ntar datanya garis fitnya itu bakal linear gini gitu. Jadi kelihatan bedanya. Oke, mungkin itu aja kali ya eh, untuk percobaan WLS-nya ini. Oh, ini coba kita run lagi sekali lagi. Nah, ini lebih akurat kayak gini. Harusnya datanya kayak gini. Oh enggak sih, ini karena datanya random ya, dia ngambilnya random di sini. Ya, makanya dia berubah. Kalau kita coba run lagi sekali lagi, harusnya dia berubah juga. Nah ya, tapi intinya tetap sama ya. Eh, bakal bobotnya dikurangin lah intinya. Percobaan WLS sudah berhasil kita lakukan dan ya, oke, mungkin itu aja di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan ya, see you on the next video. Bye bye.